wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Afrianika dengan NPM A1F0211029 dari Prodi Pendidikan Kimia kelas 1A kelompok 3. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan praktikum tentang momentum. Adapun tujuan dalam praktikum kali ini yaitu mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis atau dugaan hasil percobaan momentum, menentukan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan momentum, mengetahui fungsi dan cara menggunakan alat pada percobaan momentum, menentukan langkah kerja pada percobaan momentum, menyusun atau melengkapi tabel hasil percobaan momentum, menafsirkan besaran yang mempengaruhi momentum, menghubungkan hasil-hasil percobaan momentum dengan teorinya, membuat kesimpulan dari percobaan momentum, mengemukakan hasil pengamatan yang mungkin terjadi jika besaran yang berpengaruh pada percobaan momentum, menggunakan konsep yang benar untuk menjelaskan hal yang terjadi berkaitan dengan momentum. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu lakban, kelereng, gunting, bola pingpong, bola kasti, tali ukur, dan stopwatch untuk menghitung waktu. Adapun langkah kerja pada percobaan kali ini yaitu tempelkan tali ukur pada dinding dan lakban pada ketinggian 100 cm dan 50 cm. Lalu, lakukan percobaan pertama dengan memantulkan bola pingpong pada ketinggian 100 cm. Dan hitung waktunya menggunakan stopwatch. Didapatkan ketinggiannya yaitu 79 cm. Dan didapatkan waktunya yaitu 0,25 sekon. Lalu lakukan percobaan kedua. Dan didapatkan ketinggiannya yaitu 78 cm dengan waktu 0,26 sekon. Lalu lakukan percobaan ketiga. Dan didapatkan ketinggiannya yaitu 76 cm dengan waktu 0,27 detik. Lalu lakukan percobaan dengan memantulkan bola pingpong pada ketinggian 50 cm dan hitung waktunya menggunakan stopwatch. Dan didapatkan ketinggiannya yaitu 46 cm dengan waktu 0,23 detik. Lalu lakukan percobaan kedua. Didapatkan hasilnya yaitu 47 cm dan didapatkan waktunya yaitu 0,22 detik. Lalu lakukan percobaan ketiga. Dan didapatkan hasilnya yaitu 45 cm dan waktunya yaitu 0,21 detik. Lalu lakukan percobaan dengan memantulkan bola kasti pada ketinggian 100 cm dan didapatkan ketinggiannya yaitu 57 cm dengan waktu 0,24 detik. Lalu lakukan percobaan kedua. Didapatkan hasilnya yaitu 56 cm dengan waktu 0,25 detik. Lalu lakukan percobaan ketiga. Dan didapatkan ketinggiannya yaitu 58 cm dengan waktu 0,27 detik. Lalu lakukan percobaan dengan memantulkan bola kasti pada ketinggian 50 cm.
didapatkan ketinggiannya yaitu 36 cm dengan waktu 0,17 sekon. Lalu lakukan percobaan kedua. Dan didapatkan hasilnya yaitu 35 cm dengan waktu 0,18 sekon. Lalu lakukan percobaan ketiga. Dan didapatkan ketinggiannya yaitu 37 cm dengan waktu 0,19 detik. Selanjutnya, lakukan percobaan dengan memantulkan kelereng pada ketinggian 100 cm. Dan didapatkan ketinggiannya yaitu 67 cm dengan waktu 0,23 detik. Lalu lakukan percobaan kedua. Didapatkan ketinggiannya yaitu 66 cm dengan waktu 0,24 detik. Lalu lakukan percobaan ketiga. Dan didapatkan ketinggiannya yaitu 65 cm dengan waktu 0,26 detik. Lalu lakukan percobaan dengan memantulkan kelereng pada ketinggian 50 cm. Dan didapatkan ketinggiannya yaitu 38 cm dengan waktu 0,15 detik. Lalu lakukan percobaan kedua. Dan didapatkan ketinggiannya yaitu 37 cm dengan waktu 0,16 detik. Lalu lakukan percobaan ketiga. Didapatkan ketinggiannya yaitu 39 cm dengan waktu 0,18 detik. Dari percobaan yang telah dilakukan, didapatkan datanya menggunakan bola pingpong pada ketinggian mula-mula 100 cm, ketinggian pantul pada percobaan pertama 79 cm, pada percobaan kedua 78 cm, pada percobaan ketiga 76 cm. Waktu yang didapat pada percobaan pertama 0,25 detik, pada percobaan kedua 0,26 detik, pada percobaan ketiga 0,27 detik. Koefisien restitusi yang didapat pada percobaan pertama 0,89, pada percobaan kedua 0,88, pada percobaan ketiga 0,87. Ketinggian pantul didapatkan ralat mutlaknya yaitu 0,88, ralat nisbinya 0,011, ketelitiannya 99,98. Waktu didapatkan ralat mutlaknya 0,006, ralat nisbi 0,023, ketelitian 99,98. Koefisien restitusi didapatkan ralat mutlaknya 0,006, ralat nisbi 0,007, ketelitian 99,99. Menggunakan bola pingpong dengan ketinggian mula-mula 50 cm, ketinggian pantul pada percobaan pertama yaitu 46 cm, pada percobaan kedua 47 cm, pada percobaan ketiga 45 cm. Waktu yang didapat yaitu pada percobaan pertama 0,23 detik, pada percobaan kedua 0,22 detik, pada percobaan ketiga 0,21 detik. Koefisien restitusi pada percobaan pertama yaitu 0,96, pada percobaan kedua 0,97, pada percobaan ketiga 0,95. Ketinggian pantul ralat mutlaknya yaitu 0,58, ralat nisbi 0,013, ketelitian 99,98.
Waktu ralat mutlaknya yaitu 0,006, ralat nisbi 0,027, ketelitian 99,97. Koefisien restitusi ralat mutlaknya 0,006, ralat nisbi 0,006, ketelitian 99,99. Menggunakan bola bekel atau kasti dengan ketinggian mula-mula 100 cm, ketinggian pantul pada percobaan pertama yaitu 57 cm, percobaan kedua 56 cm, percobaan ketiga 58 cm. Waktu yang didapat percobaan pertama 0,24 detik, percobaan kedua 0,25 detik, percobaan ketiga 0,27 detik. Koefisien restitusi percobaan pertama 0,75, percobaan kedua 0,75, percobaan ketiga 0,76. Ketinggian pantul ralat mutlaknya 0,58, ralat nisbi 0,010, ketelitian 99,99. Waktu ralat mutlaknya 0,009, ralat nisbi 0,036, ketelitian 99,96. Koefisien restitusi ralat mutlaknya 0,004, ralat nisbi 0,005, ketelitian 99,99. Menggunakan bola bekel atau kasti dengan ketinggian mula-mula 50 cm, ketinggian pantul percobaan pertama 36 cm, percobaan kedua 35 cm, percobaan ketiga 37 cm. Waktu yang didapat percobaan pertama 0,17 detik, percobaan kedua 0,18 detik, percobaan ketiga 0,19 detik. Koefisien restitusi yang didapat pada percobaan pertama 0,85, percobaan kedua 0,84, percobaan ketiga 0,86. Ketinggian pantul ralat mutlaknya 0,58, ralat nisbi 0,016, ketelitian 99,98. Waktu ralat mutlaknya 0,006, ralat nisbi 0,033, ketelitian 99,97. Koefisien restitusi ralat mutlaknya 0,006, ralat nisbi 0,007, ketelitian 99,99. Menggunakan kelereng pada ketinggian mula-mula 100 cm, ketinggian pantul pada percobaan pertama 67 cm, pada percobaan kedua 66 cm, pada percobaan ketiga 65 cm. Waktu yang didapat pada percobaan pertama 0,23 detik, pada percobaan kedua 0,24 detik, pada percobaan ketiga 0,26 detik. Koefisien restitusi pada percobaan pertama 0,82, pada percobaan kedua 0,81, pada percobaan ketiga 0,81. Ketinggian pantul ralat mutlaknya 0,58, ralat nisbi 0,009, ketelitian 99,99. Waktu ralat mutlaknya 0,009, ralat nisbi 0,037, ketelitian 99,96. Koefisien restitusi ralat mutlaknya 0,004, ralat nisbi 0,005, ketelitian 99,99. Menggunakan kelereng pada ketinggian mula-mula 50 cm, ketinggian pantul pada percobaan pertama 38 cm, percobaan kedua 37 cm, percobaan ketiga 39 cm. Waktu pada percobaan pertama 0,15 detik, pada percobaan kedua 0,16 detik, pada percobaan ketiga 0,18 detik. Koefisien restitusi yang didapat pada percobaan pertama 0,87, pada percobaan kedua 0,86, pada percobaan ketiga 0,88.
Ketinggian pantul didapatkan ralat mutlaknya yaitu 0,58, ralat nisbi 0,015, ketelitian 99,98. Waktu ralat mutlaknya 0,032, ralat nisbi 0,27, ketelitian 99,73. Koefisien restitusi ralat mutlaknya 0,006, ralat nisbi 0,007, ketelitian 99,99. Berikut adalah ralat ketinggian pantul pada ketinggian mula-mula 100 cm menggunakan bola pingpong. Ketinggian pantul pada ketinggian mula-mula 50 cm menggunakan bola pingpong. Ketinggian pantul pada ketinggian mula-mula 100% menggunakan bola kasti. Ketinggian pantul pada ketinggian mula-mula 50 cm menggunakan bola kasti. Ketinggian pantul pada ketinggian mula-mula 100 cm menggunakan kelereng. Ketinggian pantul pada ketinggian mula-mula 50 cm menggunakan kelereng. Ralat waktu ketinggian mula-mula 100 cm menggunakan bola pingpong. Ralat waktu ketinggian mula-mula 50 cm menggunakan bola pingpong. Ralat waktu ketinggian mula-mula 100 cm menggunakan bola kasti. Ralat waktu ketinggian mula-mula 50 cm menggunakan bola kasti. Ralat waktu ketinggian mula-mula 100 cm menggunakan kelereng. Ralat waktu ketinggian mula-mula 50 cm menggunakan kelereng. Ralat koefisien restitusi ketinggian mula-mula 100 cm menggunakan bola pingpong. Ralat koefisien restitusi ketinggian mula-mula 50 cm menggunakan bola pingpong. Ralat koefisien restitusi dengan ketinggian mula-mula 100 cm menggunakan bola kasti. Ralat koefisien restitusi ketinggian mula-mula 50 cm menggunakan bola kasti. Ralat koefisien restitusi ketinggian mula-mula 100 cm menggunakan kelereng. Ralat koefisien restitusi ketinggian mula-mula 50 cm menggunakan kelereng. Berikut adalah perhitungan koefisien restitusi pada tabel pengamatan 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, dan 6.6. Adapun pertanyaan-pertanyaan dalam percobaan kali ini yaitu: tuliskan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis atau dugaan hasil percobaan. Bagaimanakah pengaruh ketinggian terhadap pantulan? Tentukan alat dan bahan yang digunakan. Kemukakan fungsi dan alat bahan yang digunakan. Lakban berfungsi untuk menempelkan tali ukur pada dinding. Kelereng berfungsi sebagai alat percobaan. Bola pingpong berfungsi sebagai alat percobaan. Bola kasti berfungsi sebagai alat percobaan. Gunting berfungsi untuk memotong lakban. Tali ukur berfungsi untuk mengukur ketinggian pantulan. Stopwatch berfungsi untuk menghitung waktu. Tentukan langkah kerja percobaan momentum. Letakkan tali ukur pada dinding. Tempelkan menggunakan lakban. Lakukan percobaan pertama dengan memantulkan bola pingpong dan dilihat ketinggian dan waktu yang diperoleh dengan ketinggian mula-mula 100 cm. Lakukan hingga 3 kali percobaan. Lakukan percobaan kedua dengan ketinggian mula-mula 50 cm. Lakukan juga sebanyak 3 kali. Lakukan percobaan yang sama pada bola bekel atau kasti dan kelereng. Apa saja besaran yang mempengaruhi koefisien restitusi suatu benda yang dipantulkan? Kecepatan benda dan ketinggian benda. Bagaimana hubungan besaran yang mempengaruhi koefisien restitusi dengan teori momentum? Kecepatan sebelum dan sesudah tumbukan suatu benda dapat menghasilkan nilai momentum dan besaran koefisien restitusi. Semakin besar ketinggian awal suatu benda yang akan dipantulkan, membuat kecepatan benda pun akan semakin cepat, maka nilainya momentum semakin cepat. Tulis kesimpulanmu mengenai percobaan momentum. Pada percobaan ini dapat disimpulkan bahwa ketinggian awal benda berbanding lurus dengan koefisien restitusi, di mana ketinggian awal bola lebih besar daripada ketinggian setelah dipantulkan.
Jika ketinggian mula-mula sebelum pingpong dijatuhkan lebih tinggi dari tabel 6.1, bagaimanakah ketinggian pantul dan koefisien restitusinya? Ketinggian pantul yang diperoleh lebih kecil dari ketinggian awal sebelum bola pingpong dijatuhkan, dan ketinggian pantul pingpong lebih besar dari nilai pantul pingpong. Koefisien restitusi semakin besar bila ketinggian awal pingpong lebih tinggi. Analisis urutan ketinggian pantul dari yang tertinggi jika yang diuji adalah kelereng, bola bekel, pingpong, dan bola karet. Mengapa demikian? Bola pingpong, kelereng, bola karet, bola kasti. Karena pantulan benda dipengaruhi oleh massa benda yang semakin kecil, maka semakin tinggi pantulan yang didapat. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.